Kita baru bikin riset bahwa 50 orang paling kaya itu asetnya, hartanya setara 55 juta orang Indonesia. Apa penyebabnya sehingga kita memang berada di titik ini menurut pandangan? Salah urus sebenarnya. Salah urus ya? Ini adalah prekondisi menuju revolusi kan, kalau terlalu tajam antara yang paling atas dengan yang bawah. Kalau mau muter ekonomi dengan cara menyuntik likuiditas di saat permintaannya lagi turun, itu justru bukan menciptakan permintaan, tapi menciptakan inflasi. Nah, yang di Bank Indonesia itu udah ditongkrongin sama keponakannya Prabowo kan, Thomas Djiwandono. Itu yang membuat independensi Bank Indonesia jadi dipertanyakan. Pemerintah kan akan selalu mengcounter bahwa ekonomi kita tumbuh kok 5%. Ya kualitasnya kan nggak ada. Kenapa kita sesusah itu untuk bangkit? Masalahnya adalah salah baca data. Seandainya tiba-tiba lu dipercayakan kepada pemerintah jadi Menkeu hari ini dengan kondisi cadangan kita tinggal 120, apa yang lu lakuin? Perdebatan ini perdebatan yang hari ini ada dua kutub, dan kutubnya itu sangat ekstrim. Ekstrimnya ya pemerintah mengatakan bahwa kita stabil-stabil saja, tapi ternyata masyarakat ini tidak merasakan hal yang seperti itu. Ketika dikritik bahwa ternyata kondisi ekonomi kita itu sangat memprihatinkan, kita dianggap membenci negara. Tapi membahas tentang ekonomi, hari ini saya kedatangan bintang tamu dan memang dia rising star juga. Selamat datang Bro Bima Yudhistira. Makasih. Direktur Chelios, terima kasih sudah datang. Makasih. Mungkin di podcast lu yang kemarin sudah membahas banyak hal yang teknikal lah tentang ekonomi. Tapi pertanyaan pertama gue mungkin supaya lu menjelaskan kepada masyarakat juga. Bagaimana menjelaskan secara paling sederhana dari pandangan lu ini tentang apa yang terjadi hari ini? Apakah memang pantas kita panik atau bagaimana? Ibaratnya keluarga. Jadi kalau dalam konteks keluarga itu bapaknya itu udah bingung cari kerja apa. Adanya kerja serabutan. Serabutan? Ya, pas pulang ke rumah ibunya bilang, ya kita pinjam dulu ke tetangga. Nah pinjam ke tetangga, ternyata tetangga bilang, aduh kayaknya susah nih ngasih pinjaman nih karena tetangga lagi susah. Nah, begitu tetangga lagi susah, pinjaman terakhirnya kan ke pinjol. Pinjolnya bunganya tinggi, bunganya 1% per hari. Ibaratnya itu negara tuh keluarga. Nah ini kondisi ekonominya emang lagi seberat itu. Tapi tapi pinjol itu kan sebenarnya alternatif terakhir kan harusnya kan. Ya, tapi apakah memang kita di titik emergensi itu? Ya karena pinjol yang dimaksud itu adalah surat utang pemerintah yang bunganya tinggi sekali sekarang, hampir 7%. 7% ya? Iya. Harusnya kan ada alternatif cara lain kan. Tadi bapaknya disuruh kerja dulu, cari pekerjaan yang formal, atau bapaknya disuruh cari side job, ya, kerja-kerja lain yang bisa mendapatkan penghasilan lebih bagus. Tapi kondisinya lagi susah. Nah, jadi rumah tangga itu banyak tuh di Indonesia situasinya seberat itu. Rumah tangga pemerintah, apalagi rumah tangga masyarakat. Karena saya baca ya tadi ya Bim ya, di media Purbaya itu curhat. Katanya uang kita tinggal 120 triliun. Nah, ini kan baru seumur-umur ternyata pemerintah curhat masalah cash flow. Saya bilang, wah ini pemerintah yang buang-buang anggaran di MBG kan gitu. Pemerintah juga yang cash flow. Terus rakyat ini cuma lihat-lihat doang lo yang berbuat lo. Ya itu persis. Kesel juga gitu. Iya bapaknya kan pulang ke rumah, makanannya mana gitu. Persis seperti itu. Jadi bapak ini kita anggap presidennya kan. Dia nanya ke ibunya kan, mana masakannya? Loh kan bapak gak bawa uang. Si ibunya ini adalah menteri keuangannya, Purbayanya kan gitu. Nah kata si ibunya ini, kata Purbaya, nanti dulu ya coba kita cek ada dana darurat gak. Nah dana darurat itu yang disebut 120 triliun itu sisanya. Berarti itu tabungan terakhir. Tabungan terakhirnya juga tinggal segitu. Tinggal segitu. Iya. Kenapa? Apa penyebabnya sehingga kita memang berada di titik ini menurut pandangan lo? Salah urus sebenarnya. Salah urus ya. Sebenarnya gini, kalau dilihat kan Indonesia selalu dijual ya, jumlah penduduk banyak, sumber daya alam, dari SD juga diceritain Zamrud Khatulistiwa. Intinya sumber daya itu dikeruk-keruk juga mau ratusan tahun nggak ada habis-habisnya, dan ternyata itu mitos. Karena kita menghadapi yang namanya kutukan sumber daya. Sumber dayanya dikeruk,
tapi orang Kalimantan nggak dapat apa-apa. Kutukan bisnis ekstraksi katanya. Iya kan. Nah, betul. Yang nikmati Jakarta, sebagian Singapura, uangnya yang berputar di sana. Jadi itu menimbulkan masalah struktural yang nggak selesai. Solusinya apa? Solusinya langsung bypass 10 tahun terakhir ya, sebelum Prabowo ini kan zaman Jokowi, bangun aja infrastruktur di mana-mana. Infrastrukturnya ternyata infrastruktur yang banyak rente, banyak korupsinya. Infrastruktur nggak sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat butuhnya apa sih? Masyarakat butuhnya misalnya ya bendungan nyambung pada irigasi. Ini bendungan yang dibangun, jalur ke irigasinya nggak ada. Masyarakat butuhnya apa? Masyarakat butuhnya biaya logistiknya murah, biaya untuk ongkirnya bisa lebih murah. Ongkir yang sekarang murah ini kita nikmatin bukan karena biaya logistiknya murah, tapi karena bakar uang dari platform e-commerce dan lain-lain. Oh gitu. Iya, biaya logistik itu dari mana? Salah satunya biaya logistik itu dari bangun jembatan, bangun infrastruktur. Ini yang dibangun tuh infrastruktur yang berbiaya mahal, jalan tol, terus kereta cepat yang sebenarnya kita nggak butuh. Nah, akumulasi ini korupsi, mismanagement dalam hal kebijakan fiskal. Ini bertemulah sekarang makin parah dengan masuknya militerisme ke urusan-urusan yang sifatnya sipil. Ahli serangga ngurus makanan lah. Ya iya. Saya sebenarnya kasihan ya karena gini, satu gap antara prajurit paling bawah dengan jenderal itu makin lebar. Iya makin lebar sih. Jadi mereka yang ditempatkan ke food estate, ditempatkan ke dapur-dapur SPPG gitu, Kopdes Merah Putih juga. Sebenarnya mereka nggak dapat insentif banyak juga. Jadi ketimpangan itulah juga yang dibiarkan di institusi dalam pemerintah sendiri di antara mereka yang mengakibatkan akhirnya kebijakan itu jadinya apa? Rakyat versus rakyat. Ya kan? Sebenarnya kan tentara, polisi itu pun juga sebenarnya kan bagian dari rakyat dalam konteks itu. Nah, tapi mereka mengerjakan sesuatu yang bukan kompetensi, bukan ahlinya, sehingga yang di bawah mau protes dibenturkannya secara vertikal ataupun secara horizontal tadi. Nah inilah yang semakin memburuk nih sekarang nih dengan kondisi dompetnya sudah makin tipis. 120T itu dalam pandangan lu sebagai seorang ekonom itu cash flow kan? Cash flow. Itu cash flow bisa bertahan berapa lama? Nggak lama itu cuma setengah bulan. Kalau untuk ukuran negara setengah bulan. Setengah bulan. Dengan semua anggaran kita yang berjalan selama ini. Yes, saya udah hitung kan. Setengah bulan kenapa? Karena per bulannya belanja pemerintah tuh sekitar 200-an triliun. Per bulan 200 triliun. Ya. Berarti kalau 120 ya bisa dihitung lah. Apa yang kemudian bisa harus dilakukan ketika nanti betul-betul ini off gitu? Mau gak mau, nah ini pemerintah habis gitu. Melepas semua yang subsidi-subsidi. Petani selama ini bilang, oh pupuk selalu murah, selalu terjangkau. Itu kan subsidinya kan 46 triliun. BBM. Oh ada Selat Hormuz, Indonesia jadi salah satu negara yang paling aman. Oh iya jangan lihat BBM subsidinya belum naik sekarang. Ada satu limit di mana udah nggak kuat lagi. Pertamina dan pemerintah akhirnya membypass harga-harga itu kepada konsumen akhir. Nah disitulah yang namanya cost push inflation itu bahasa teknis lagi. Cuman inflasi karena biaya produksi atau biaya bahan bakunya naik. Intinya pasti harga jadi semakin gila-gilaan. Iya. Karena tadi dana daruratnya juga udah dipakai. Dana darurat. Tadinya 420-an triliun. Dana daruratnya. Peninggalan Sri Mulyani 420 triliun. Iya. Di Purbaya baru 2 tahun tinggal 120. Tinggal 120. Apa belanja paling besarnya? MBG kah? Belanja paling besar itu fungsi pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan. Ya, itu salah satu yang paling besar. Tapi kalau program memang salah satunya yang besar adalah MBG. 335 triliun. Iya karena gue baca APBN itu kayak jomplang sendiri lah itu BGN dananya. Yang lain kan cuma berapa dia tiba-tiba dia 200 sendiri 3 digit triliun sendiri kan gitu. Dan lebih banyak daripada negara gitu. Belanjanya. 1 bulan belanja negara sama dengan 1 tahun MBG. 1 bulan belanja negara sama dengan 1 tahun MBG. Hanya untuk MBG aja. Hanya MBG aja sih. Apa ya yang dia kejar ya di sini ya? Yang mau dia kejar memastikan apa? Pemenangan pemilu 2029. Cuman itu? Tapi juga ini kan bagian dari rente yang memang mengalir ke banyak tempat. Sehingga masyarakat yang paling bawah tuh dianggap ya, nah ini kan program yang bagus. Makanya approval rate-nya juga cukup tinggi. Di approval rate-nya cukup tinggi itu di masyarakat kelas bagaimana? Ya satu ya tadi kalau orang ditanya apakah Anda puas dengan makan bergizi gratis,
Orang Indonesia jawabannya biasanya puas. Karena dia positif biasnya ke atas kan. Betul. Jawabannya. Betul. Masa udah dikasih makan gak terima kasih. Iya betul. Dan kita juga permisif juga. Betul. Kalau ada pemimpin udah ngelakuin sesuatu gitu, presiden, kita gak mungkin tuh, oh ya deh, dia udah melakukan sesuatu, ya udah deh, hal yang bagus. Justru menurut saya masalah kita di situ, Bim. Iya. Kita selalu berhenti di persoalan sudah melakukan sesuatu. Padahal kita tidak pernah berukur apakah yang kita lakukan itu betul-betul sesuatu yang dibutuhkan atau sesuatu yang berkualitas. Contoh misalnya yang selalu gue kritik waktu banjir Aceh kan, banjir Sumatera. Pemerintah selalu mengatakan kami sudah membangun fasilitas kesehatan gitu. Pertanyaannya apakah jumlah itu yang dibutuhkan? Kan tidak ada program hari ini yang berjalan berdasarkan data yang dibutuhkan. Nah, makanya kita bikin riset nih. Ya, coba risetnya gimana? Coba kita move. Tapi risetnya nah ini temuan kita tuh karena melakukan suatu program budgetnya besar tapi secara konsep lemah. Akhirnya selama 1 tahun MBG beroperasi, semakin dikit dapur itu di daerah-daerah yang jumlah kemiskinannya tinggi. Berarti emang MBG nggak menyasar orang miskin. MBG ini menyasar semua, justru yang miskinnya ketinggalan. Tunggu, semakin sedikit? Ya, semakin sedikit orang, semakin sedikit dapur MBG-nya di tempat yang jumlah orang miskinnya tinggi. Oh, tempat, oke. Jadi di sini ada mistargeting ya, ada target yang menyasar jauh. Jadi orang-orang yang miskin yang harusnya menjadi prioritas makan bergizi gratis jadi mix. Di daerah spesifik, daerah 3T tertinggal, terluar gitu ya. Itu juga sama temuan kita. Berarti kemiskinannya tinggi, SPPG-nya justru sedikit ya? Sedikit. Ngumpul semua sebagian di Jawa dan di kota-kota besar. Kenapa itu? Apa faktornya yang kalian temukan di lapangan itu? Kenapa di Jawa dan kenapa di kota-kota besar? Itu memang pencairannya pengen butuh cepat. Pencairan uangnya? Pencairan uang untuk makan bergizi gratisnya memang butuh cepat. Yang kedua, kenapa di kota-kota besar juga? Karena dianggap infrastruktur logistik, pasar induknya juga banyak di situ. Tapi bukannya petani-petani justru malah di daerah-daerah yang jauh dari pasar induk gitu? Enggak juga. Enggak juga ya? Justru banyak belinya itu di distributor utama. Oh, dia tetap belinya di pengumpul besar? Pengumpul besar, iya. Bukan yang di petani-petani seperti janjinya mereka menghidupkan para petani dan segala macam. Banyak, gitu? Iya, banyak yang ngelihat, jangankan petani ya, pemerintah daerah juga ngelihat. Ini ada anggaran daerah dipotong buat MBG. Tapi daerah itu petani-petaninya juga nggak mengalami kenaikan income atau pendapatan karena MBG. Berarti ini ada yang missing. Jadi andaikan dia di luar Jawa, beli berasnya juga belum tentu di situ. Gitu ya? Bisa jadi di Surabaya gitu. Jadi ada disconnect. Nah ini data ini udah menunjukkan dengan jelas nih. Kalau mau dilanjutin begini, yang makin obesitas orang yang menengah ke atas. Betul. Nggak ada gunanya kan gitu. Iya. Atau food waste. Food waste. Karena sekolah swasta yang udah punya makanan catering, kantin sekolah, akhirnya dia nggak makan MBG. Saya dengar itu kalau kita mau buka MBG katanya kita harus punya modal 1 miliar begitu. 1 miliar ya? Berapa ya? 1 miliar ya? 1 miliar lebih katanya. Berarti yang bisa buka SPPG itu berarti pengusaha kan? Iya, pengusaha, bukan skala mikro ya. Bukan skala mikro kan? Siapa orang di tahun 2026 punya uang 1 miliar ready gitu? Ya memang ada yang dibantu sama Bank Himbara, tapi kan Bank Himbara atau Bank BUMN juga minta agunan juga kan. Iya, pasti minimal punya agunan yang senilai 80% dari situ, 120% dari situ gitu. Nah, balik lagi soal dana 120 triliun, dana emergensi, dana darurat tadi, itu ternyata kenapa sisanya segitu? Karena disalurkannya itu ke kredit korporasi. 120 triliun disalurkan ke kredit itu korporasi. Disalurkan SAL itu kepada kredit korporasi. Makanya di bulan Januari yang naik bukan UMKM. Kalau MBG, kredit MBG itu menyasar ke UMKM, ke petani yang mensuplai sayur, telur dan lain-lain, itu harusnya kelihatan kredit UMKM-nya itu tumbuh. Kredit UMKM-nya negatif. Kredit korporasinya naik 15% secara tahunan. Artinya apa? Yang menjalankan MBG. Oh iya, perusahaan korporasi besar. Ya udah. Bukan UMKM. Bukan UMKM. Nah, masalah lain, tantangan lain dari MBG ini adalah dia. Nah ini tadi kalau tanya ya, MBG ini beli di mana gitu ya, bahan bakunya. Kita temukan dalam skema MBG ini dia dapatnya dari pemasok besar, telur misalnya contohnya, telur ayam. Sehingga nanti si
pedagang-pedagang kecil, warung-warung kecil, pedagang sayur keliling itu membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena dia udah beli di ujung, si MBG bypass beli ke distributor dan pasar induk yang utama. Itu udah gak bisa dibantah lagi. Dan pasar induk bukan hanya di Jakarta, pasar induk tuh di Kupang juga ada pasar induk. Iya betul, setiap daerah ada pasar induknya gitu. Jadi dia menciptakan apa yang disebut sebagai tekanan inflasi. Harga-harga naik karena ada persaingan perebutan bahan baku dengan MBG. Berarti bukan yang di toko akhir ini dia beli? Oh gak bisa. Gak bisa. Karena ordernya kan berapa tuh minimum 1000 porsi. Ya kan dia harus dapur. ngumpulin kan. Harusnya kan dia ngumpulin ujung-ujungnya ini supaya semua hidup gitu. Iya, kalau kerakyatan. Iya, kerakyatan semua hidup kan gitu. Jadi ada misalnya 500 ujung pasar itu yang dia kumpulin masuk ke MBG gitu. Jadi semua hidup. Karena kalau tidak berarti MBG bersaing dengan yang kecil-kecil ini dong. Terjadi persaingan itu. Jadi nggak MBG nggak Kopdes sama, dia bersaing sama yang kecil-kecil. Tunggu ntar kita bahas Kopdes itu ya, saya bingung juga. Lanjut. Terus lanjut, ini temuan kita lagi. Nah, next mungkin. Jadi harga daging ayam di pasar tradisional Pulau Jawa ini sempat mengalami kenaikan, terutama bulan November, Desember. Ini kita cek nih, ini kenapa nih ada anomali? Sebelumnya enggak? Sebelumnya agak rendah gitu ya. November, Desember dia naik. Betul. Ini ada fenomena apa? Lanjut. Nah, beras juga sama. Beras juga mengalami kenaikan harga. Memangnya ada apa ya? Katanya surplus beras kan? Iya, itu masalahnya. Karena kenapa, kan Mentan gitu mengklaim bahwa kita ini swasembada beras gitu. Iya, padahal ada peresmiannya lagi dan segala macam kan? Itu sebenarnya kalau dibaca gampang sebenarnya. Nggak perlu baca luasan lahan ataupun luasan panen, tapi bisa dibacanya itu justru dari impornya berapa tahun-tahun sebelumnya. Itu yang saya selalu pertanyakan gitu. Ada lagi faktor MBG. Ini kita juga ambil data ini. Jadi rata-rata harga beras di Pulau Jawa, daging ayam juga itu memang kecenderungannya 2026 Januari ya itu lebih tinggi. Memang pada saat itu jelang Ramadan, tapi di sisi yang lain juga ini ada anomali nih. Lanjut. Nah, anomali itu kemudian dijelaskan bahwa daerah yang MBG-nya atau SPPG-nya banyak, itu inflasinya kecenderungannya jauh lebih meningkat untuk bahan kebutuhan pokok. Jadi ada dorongan itu. Padahal dulu kalau kita buat survei ya, ini adalah survei 1 tahun MBG, itu pun jawabannya adalah apakah MBG menangani masalah nutrisi anak gitu ya. Ini justru banyak yang bilang ya nggak semua yakin bahwa MBG ini bisa meningkatkan gizi anak gitu. Jadi gizinya juga nggak dapat, tapi tadi inflasinya diciptakan dan ada mistargeting atau target yang meleset di daerah-daerah yang densitas atau kepadatan sekolah-sekolah swastanya itu banyak. Nah ini jadi agak nggak nyambung nih. Sebenarnya maksudnya Pak Prabowo itu kan, ayolah kita coba memperbaiki gizi. Tapi mungkin Pak Prabowo nggak di-brief dengan baik bahwa sebelum ada MBG ada yang namanya EPMT. Nah ini kalau temuan kita lagi lanjut mungkin. Nah kalau ditanya kepada publik, betul, siapa nih kementerian yang paling tepat mengurus MBG? Kesehatan. Jawabannya adalah Kementerian Kesehatan. Betul. Karena sebelumnya di Posyandu ada tuh penambahan makanan tambahan ya. Program makanan tambahan PMT itu pun juga udah berjalan. Kalau mau diperbaiki dan diperluas ke daerah 3T, daerah miskin, harusnya Kemenkes yang melakukan itu. Opsi keduanya, kalaupun menyasar anak sekolah, itu Kementerian Pendidikan. Ini BGN nggak ada di sini. Pokoknya bukan badan baru lah. Bukan badan baru karena boros, dan ternyata benar 1 tahun MBG berjalan, ada pengeluaran yang sebenarnya nggak relate itu sih dengan makanannya apa, kaos kaki, ya motor listrik dan lain. Lu bayangin ya, ditanya, Pak buat apa motor listrik? Untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Emang daerah terpencil ada listriknya? Dan satu juga tadi, memang MBG-nya menyasar daerah terpencil? Enggak juga. Iya. MBG-nya di kota-kota. Iya, ternyata penelitiannya Celius MBG-nya di kota-kota kan. Jadi buat apa tadi? Supaya bisa menjangkau daerah terpencil, motor listrik loh. Iya, itu KPK harusnya masuk di situ. Saya sih saya sih bilang sih bahwa Nadiem aja, kasusnya Nadiem yang kita masih debatable harga Chromebook ini sampai di pengadilan. Tetap aja Nadiem ditangkap. Ini yang udah nyata-nyata gak nyambung loh depan mata. Oh iya, ini harus hati-hati. Karena mereka kira kan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tapi kan publik melihat pengadaan barang jasa tuh juga udah mulai, mereka kayaknya nggak sadar ada inapprop kayaknya.
Ya bukan. Gak sadar kayaknya mereka ada inaprok gitu. Gak sadar ada DPR, Gak sadar ada DPR, BPK, KPK gitu ya. Semaunya aja dijawab, tanya udah terlanjur gitu. Iya. Makanya tapi kalau ditanya sebelumnya mungkin. Nah, jadi kalau kita tanyakan sebenarnya gimana sih memperbaiki MBG ini, maka jawabannya 69% adalah partisipasi dari masyarakat. Siapa masyarakat? Berarti dia harus deliberasi kan? Deliberasi, dia harus partisipatif. Betul. Jadi kantin sekolah, kemudian UMKM tadi ya, yang di ujung-ujung itu harusnya yang merasakan manfaat dari MBG. Nah ini gizinya nggak dapat, aktivitas anak di sekolah juga nggak dapat, tapi boros anggaran. Targetnya juga meleset gitu. Sebenarnya kalau saya lihat sih, tapi jujur ya gue pribadi ya, apakah memang presiden kita dikelilingi orang-orang bodoh? Karena kan gini, maksudnya ketika presiden bilang, ayo kita memberikan makan untuk memperbaiki gizi anak, harusnya kan kalau orang-orang cerdas di sekitar presiden, dia harusnya sudah tahu bahwa oke, berarti kita harus berangkat dari data berapa yang kekurangan gizi dulu nih. Data itu dulu yang kita bicarakan kan gitu. Di mana berapa jumlah anak Indonesia yang kekurangan gizi dan di mana saja sebarannya. Kita start dari situ. Tapi kan ini tidak berbicara itu mereka. Enggak. Anggarannya siapin dulu gitu. Penerimanya berapa itu muncul belakangan. Belum ada SOP, belum ada tata cara dan segala macam. Perpres tata kelola itu terbit 9 bulan ya. 9 bulan ya. Setelah MBG-nya beroperasi. Betul. Yang lucu lagi ada yang 15 yayasan itu kenapa dikecualikan dari PPATK soal pencucian uang. Itu karena dibilang gini, yayasan-yayasan ini sudah beroperasi sebelum program MBG ada. Jadi yayasan ini udah ngejalanin MBG, kemudian sistemnya reimburse, baru MBG-nya disahkan oleh pemerintah dan berjalan. Dia menganggap bahwa yayasannya sudah menjalankan MBG sebelum ada program MBG. Iya. Ya apa bedanya dengan tuduhan Nadiem merasa sebagai menteri sebelum dia jadi menteri kan? Tetap ditangkap juga gitu. Iya. KPK juga mulai tebang pilih juga kayak KPK ini. Nah, cuman kita punya beberapa warning ya. Situasi ini kalau nggak dihadapi mungkin bisa satu slide yang paling awal dulu. Ya, untuk ngecek karena yang kita hadapi ini adalah perfect storm, badai yang sempurna. Ini badai yang mungkin belum pernah ada. Tahun 70, tahun 2008, tahun 98, ini totally berbeda. Mana lebih berbahaya dengan kondisi perang dingin dulu? Oh, lebih berbahaya yang sekarang. Karena dulu opsi untuk pembelian minyak misalnya ataupun gas, itu opsinya masih banyak. Tahun 70-an begitu. Ya, kemudian perang dingin juga sama. Cuman yang hari ini menjadi berbeda gitu ya. Karena banyak blok-blok yang juga nggak jelas dan diselesaikannya juga secara bilateral. Misalkan Indonesia mau beli dengan Rusia itu nggak lewat BRICS, ya ke Rusia aja untuk beli minyak gitu. Nah efeknya apa? Efeknya kita menghadapi satu dari sisi biaya pupuk, MBG itu akan lebih mahal operasionalnya karena biaya pupuk juga akan naik. Pupuk bahan bakunya gas. Iya. MBG itu kan roti-rotinya yang dikasih kan pakai plastik semua. Kemasan plastiknya naiknya 70%. Berarti kan harga roti untuk biaya bahan baku MBG-nya naik juga. Bensin. Sekarang bensinnya yang belum naik adalah bensin yang subsidi. Tapi BBM yang untuk Pertamina Dex itu naiknya 60%. Itu pasti semua jalur distribusi kena. Itu akan kena. Kecuali dia kirimnya lewat WA pasti. Baru nggak pakai BBM. Iya. Jadi perfect storm atau badai yang sempurna ini akan berakumulasi. Mungkin sekarang masih bisa ditahan. Tapi bulan Mei gitu ya, kemudian bulan April dan Juli itu adalah tekanan yang paling dalam. Nah, dilihat di sini sebenarnya yang menjadi khawatiran itu bukan harga minyaknya aja karena perang Iran, tapi stoknya. Jadi kalau dilihat tuh bulan Maret dan April itu stok minyak itu turunnya langsung ekstrim. Jadi secara bulanan kapal Pertamina aja sekarang masih tertahan yang krunya India semua itu katanya. Itu gue heran ya bahwa karena kan beredar juga informasi bahwa akhirnya Iran membuka Selat Hormuz gitu. Tapi kok kapal kita belum goyang-goyang dari situ gitu. Karena Selat Hormuznya dibuka, tapi begitu keluar dari Selat Hormuz diblokade sama Amerika. Amerika yang nahan sekarang. Jadi saling gantian. Jadi kemarin tuh ada percakapan menarik tuh. Salah satu kapal yang udah ngelewatin Selat Hormuz disuruh terbalik lagi. Karena si penjaga Navy-nya Iran itu bingung. Tentara angkatan lautnya bingung. Ini sebenarnya bisa aja lewat. Tapi akan dihadang sama kapal perangnya Amerika.
Jadi ini sekarang saling menyandra. Kalau tadinya Selat Hormuz dijaga Iran, keluar dari Selat Hormuz sekarang diblokade Amerika. Bahkan di Selat Malaka. Nah ini kenapa nih menarik nih. Jadi semua akumulasi pertahanan dan geopolitik yang lagi kacau balau ini, ternyata proksinya makin dekat kepada Indonesia. Salah satunya Selat Malaka. Iya. Itu kenapa Selat Malaka penting? Karena kapal-kapal Iran itu bisa diboikot, kapal Iran itu bisa diambil alih oleh proksinya Amerika Serikat. Jadi ini kondisinya jauh lebih serius. Yang tadinya bilang, ini kan konfliknya Timur Tengah, sebelumnya di Gaza, jauh gitu. Tunggu, gua ada pertanyaan kritis nih. Kan tadi lu sampaikan bahwa salah satu pembiayaan terbesar itu pertahanan keamanan kita, di samping program MBG ini. Ya. Pertahanan keamanan kita per tahun ini dipakai untuk apa? Paling banyak alutsista. Alutsista iya kan? Untuk apa itu? Ya salah satunya sebagai proksinya Amerika kah kita atau bagaimana? Itu juga ya. Kalau mikir soal pertahanan ini dalam ekonomi ya, diskursus ekonomi, sebenarnya pertahanan itu dia harus menetes inovasinya ke dalam negeri. Contoh, belanja pertahanan Amerika Serikat besar, tapi ada GPS, ada internet. Ini kita maksudnya dalam konteks secara moral nggak bicara anti perang ataupun ini. Betul. Ya. Tapi kita bicara soal keekonomiannya. Ada GPS, ada WiFi, ya ada internet. Itu adalah inovasi yang menular. Teknologi militer yang bisa dinikmati oleh masyarakat biasa tuh. Nah, anggaran pertahanan kita terus naik tiap tahunnya. Tapi apa inovasi yang menular kepada masyarakat biasa dan bisa kita nikmati? Karena sebagian besar buat beli spare part impor. Beli pesawat tempur impor, beli peralatan-peralatan alutsista itu impor. Nah disinilah sebenarnya gini, kalau anggaran pertahanan dibilang, tapi kan anggaran pertahanan Indonesia relatif kecil nih dibandingkan negara-negara lain. Pertanyaannya, kalaupun ini nggak usah ngomong defisit APBN dulu, kalau diperbesar, apakah akan ada industri yang akan lebih maju di dalam negeri? Nggak juga. Atau justru konten impornya lebih besar dengan beragam negara aja, bedanya gitu. Tadinya misalkan dari Amerika kita bisa beli Rafale dari Prancis, atau beli jet dari Korea Selatan, atau beli sebagian dari China. Itu aja yang akan jadi beda. Tapi konten impornya tetap akan besar. Nah itu. Jadi yang besar tuh alutsista. Alutsista personelnya itu kan udah dibagi beberapa matra. AD, AL, AU, Kementerian Pertahanan juga. Jadi sebenarnya yang didapatkan dari anggaran pertahanan untuk si personel itu juga sebenarnya nggak banyak. Karena terbagi lagi. Nah ini dalam konteks situasi pertahanan keamanan ini makin merangsek masuk ke dalam batas wilayah Indonesia. Berarti nggak maksimal juga sebenarnya. Karena nggak ada skala prioritas juga ternyata. Itu dia. Nah sebagian dari anggaran tadi ini harus dicek ya. Meskipun MBG mengambil dari dana pendidikan yang paling besar, sekitar 223 triliun. Tapi personel militer yang dilibatkan, polisi juga dilibatkan untuk bikin SPPG dan lain-lain. Nah ini juga saya kira juga harus diperjelas. Ini masuknya anggaran pertahanan keamanan atau anggaran khusus untuk pemenuhan gizi. Nah ini jadi campur baur begitu tuh. Padahal untuk yang si pertahanannya sendiri sebenarnya masih kurang. Kacau ya. Gila loh, tinggal 120 triliun dan cash flow kita tinggal setengah bulan. Iya, coba kita dengan lihat kondisi lagi. Seperti ini, kondisi perfect storm seperti ini. Perfect storm ditambah perfect stormnya di sektor keuangan. Karena ini investor itu sedang menghindari aset yang resikonya tinggi. Ini kan jadi perdebatan ini bahwa pemerintah kemudian mengatakan jangan menimbulkan ketakutan publik, fear mongering. Iya, supaya tidak terjadi panic buying dan segala macam kan. Tapi ternyata kan terjadi di luar negeri juga. Iya. Orang rame-rame memindahkan investasinya dari sektor non real ke sektor yang real yang lebih rendah resiko kan. Nah ini yang nggak fair gini. Yang nggak fair, orang kaya itu nggak usah di fear mongering ataupun ditakut-takuti. Mereka pun juga sudah paham dengan berbagai data bahwa situasi sekarang berarti menyimpan cash. Betul, iya. Memindahkan aset. Nah, tapi kalau informasi yang sama soal kondisi ekonomi nggak kita kasih ke masyarakat bawah, maka masyarakat bawah itu akan nganggap,
perangnya masih jauh. Iya, biasa-biasa Everything aja. oke. Betul. Tapi begitu terjadi shocknya sudah sampai pada LPG, BBM, nah, mereka nggak punya pertahanan apapun, mereka nggak punya dana darurat apapun. Menurut saya itu nggak fair. Jadi kita harus terus buka data-data ekonomi itu sehingga masyarakat menengah, masyarakat bawah itu bisa sedia payung sebelum hujan kan gitu. Tapi kan begini, pemerintah kan akan selalu mengcounter bahwa ekonomi kita tumbuh kok 5%. Ya kualitasnya kan nggak ada. Yang lu maksud kualitas itu kayak bagaimana? Kualitas tuh gini, kita baru bikin riset bahwa 50 orang paling kaya itu asetnya, hartanya setara 55 juta orang Indonesia. Tunggu. Ya. 50 orang paling kaya. 50 orang paling kaya di Indonesia. Di Indonesia itu setara dengan 55 juta kekayaan orang Indonesia. Jadi satu orang setara 55 juta atau 50 orang ini setara 55 juta. Ya. Tahun 2024 kita bikin 50 orang paling kaya kekayaannya setara 50 juta orang Indonesia. Berarti 2024 ini satu banding 10 juta. Ya, satu orang kaya setara 10 juta orang gitu. Ya. Sekarang naik. Nah ini jadi 11%. Iya. Jadi 11 juta gitu. Ini ketimpangannya berarti makin ekstrim. Yang nggak bisa dibaca pakai data BPS. Karena data BPS tuh punya banyak bias di situ. Nah itu satu, kualitasnya jadi rendah. Yang kedua, tadi kita bisa ngeliat aja fiskal ini mendorong ketimpangan dan kualitas pertumbuhan ekonomi lebih rendah lagi. MBG harusnya buat orang miskin, MBG-nya nggak ada di tempat-tempat itu. Tunggu Bim, ini fiskal kan adalah terminologi yang paling sering disebutkan hari ini. Ya. Entah Bang Ferry Amsari juga menyebutkan fiskal, gitu. Bang Ferry. Lo juga menyebutkan fiskal dan segala macam. Coba dijelaskan dulu kepada masyarakat, fiskal itu apa sih sebenarnya? Fiskal itu secara sederhana, gimana caranya negara dapat penerimaan, dapat uang dari pajak. Strateginya kan? Ya, dari non pajak. Kemudian gimana cara negara membelanjakan uangnya. Yang ketiga, seberapa resiko negara berutang atau dari mana cari utangnya. Itu yang namanya fiskal. Oke. Ibaratnya fiskal tadi tuh. Perencanaan pengelolaan uang negara. Iya. Pengelolaan rumah tangga negara. Berarti bukan hanya juru bayar nih. Oh bukan nih sebenarnya. Juru bayar kan beda nih. Tolong dong reimburse nih. Ini invoice-nya tolong ditransfer. Itu juru bayar. Kalau fiskal dia bahkan bisa bilang nggak mau bayar karena ada yang lain yang lagi ngantri. Kayak kalau gitu. Sekarang kayaknya kasir. Tadinya nggak boleh gitu kan. Kalau manajemen fiskal, misalnya presiden bilang MBG tetap harus jalan gini. Nah si fiskal akan bilang, Pak, kalau mau jalan resikonya gini. Rating utang bisa turun, bunganya lebih mahal. Nanti masyarakat juga jadinya nggak percaya dalam kondisi pajak ya, malas nyetor pajak. Apa nyetor pajak? Duitnya ternyata buat hal yang nggak esensial. Nah itu harusnya si Menteri Keuangan sebagai manajerial fiskal tadi, itu dia akan bilang kayak nanti dulu Pak, ini harus dikurangi, direalokasi, kita bongkar total. Coba kita lihat lagi, yang terjadi nggak? Jalan. Kasir. Jadinya kasir. Iya. Karena apa ya maksudnya? Sekarang kan sudah sangat telanjang di kita semua sudah bisa baca, orang semua bisa akses undang-undang APBN. Dan di undang-undang APBN itu jelas tertera bahwa penerimaan negara kita nomor 1 itu pajak. Urutannya. Ya betul. Pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan luar negeri. Pendapatan negara bukan pajak itu sudah masuk di situ, sumber daya alam dan segala macam. Tapi ternyata itu bukan peringkat pertama. Kita adalah negara yang sangat bergantung pada pajak. Nah sedangkan pajak itu sangat bergantung pada trust. Nah sedangkan trustnya hancur-hancuran kayak begini bagaimana? Ya itu dia. Kita nemukan yang namanya tax buoyancy ya. Tax buoyancy ini bahasa teknis. Cuman gampang memahamin sebenarnya. Kalau dia negatif, dan temuan kita kan negatif minus 0,12. Artinya apa? Setiap 1% pertumbuhan ekonomi naik, penerimaan pajaknya bukannya naik, tapi penerimaan pajaknya turun. Masalah trust ya artinya. Jadi makin besar rumah kita, gitu ya, penerimaan negara atau penghasilannya itu makin kecil.
Kan aneh kan? Aneh. Harusnya pertumbuhan ekonomi kan mengikuti penerimaan pajak juga diikuti ya. Nah ini berarti ada yang masalah. Yang masalahnya adalah karena tax amnesty diberikan kepada potensi pembayar pajak terbanyak. Iya. Elitnya malah dikasih gratis. Berkali-kali lagi tax amnesty. Anggota DPR-nya nggak dibayarin pajaknya. Iya. DPR masih belum berubah itu makanya yang belum selesai sampai sekarang nih. Kemarin ada kemenangan kecil soal dana pensiun ya. Betul. Anggota DPR nggak seumur hidup lagi. Tapi kalau kita hitung pajak-pajaknya mereka itu kan dibayarkan sama negara sebenarnya. Iya, karena dianggap katanya DPR bekerja. Itu sebagai gimmick doang sih sebenarnya, dibayarkan sama negara. Mereka negara gitu. Makanya mereka pemerintah gitu. Ya, jadi kok jadi beda nih konsepnya nih kan. Iya. Yang harusnya memang kalau mau serius mengumpulkan pajak itu dimulai dari semua PPH. Betul. Pajak penghasilan dari DPR, dari menteri, dari pejabat negara. Yang penghasilan besar itu. Nah, itu nggak boleh dikecualikan pajaknya. Karena kan yang sebenarnya yang apakah memang karena memang Prabowo ini sosialis? Seperti. Tapi kalau nggak salah Hasyim ngomongnya kapitalis ya di Forum Investor Amerika. Gua nggak percaya sih kapitalis. Karena begini, di kacamata gue nih, begini. Sosialis itu kan dia cuma punya 2 kelas masyarakat kan. Proletar sama borjuis. Nggak ada kelas menengah. Jadi menurut gue kenapa Prabowo ini sosialis adalah karena dia tidak punya skema untuk kelas menengah. Nggak ada loh skemanya untuk kelas menengah. Yang ada di matanya Prabowo cuma elit, borjuis sama proletar. Proletarnya dikasih makan, borjuisnya dirangkul supaya stabil gitu. Politiknya stabil supaya nggak ada yang oposisi gitu. tapi justru Marx bilang kan ini adalah prekondisi menuju revolusi kan, kalau terlalu tajam antara yang paling atas dengan yang bawah. Meskipun yang bawah kan disuapi ya. Betul. Untuk menjaga konstituennya. Betul. Tapi kan yang menengah itu akan turun juga jadi orang bawah. Akan ya kan? Jadi makin tajam nih. Betul. Sebenarnya ini bukan kondisi menuju sosialisme nih. Ini prakondisi sebelum revolusi kan gitu. Ya, betul. Jadi memang untuk menarasikan aja saya juga masih kebingungan gitu ya di banyak tempat kan gitu, banyak yang bilang ini gagasan Prabowo dengan MBG dengan koperasi gitu ya, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah gagasan ya dulu Partai Sosialis Indonesia gitu. Iya tahu sejarahnya. Tapi di sisi yang lain kok dari berbagai statement yang lain gitu ya, apa untuk menyenangkan Amerika Serikat dan lain-lain gitu ya, biar same kapitalis juga, jadi bahkan menarasikan antara sosialisme dengan kapitalis aja gitu ya. Itu gengnya Prabowo itu masih kebingungan sebenarnya konsepnya. Yang saya aneh itu kenapa mereka berpikir untuk menyenangkan ya. Padahal kan kita tinggal kayak China aja ya. Tinggal buka tempat berinvestasi. Tidak perlu harus satu dalam politik gitu maksudnya. Dan harus gak perlu state ideologinya gitu kan. Gak perlu pegang mapnya Trump gitu. Ya makanya kita bingung. Jadi sosialisme dengan MBG gak deliver. Kapitalisme dengan menarik investasi. Betul. Itu pun juga belum banyak deliver. Kalau deliver pun kualitasnya jadi jelek investasinya. Contoh ya, 2013 itu setiap 1 triliun uang investasi itu bisa menyerap itu lebih dari 4.000 orang. 4.000 orang apa ini tenaga kerja? Tenaga kerja. Kalau 1 triliun? Setiap 1 triliun investasi. 1 triliun uang investasi itu bisa menyerap 4.000 orang. Itu rasionya. Berarti kalau butuh 19 juta yang mau diserap berapa triliun tuh? Nah itu ya kan. Nah tapi kalau 2025 itu rasionya 1:1100. Wih kecil banget ya. Nah itu. Jadi kita gak bisa ngeliat kayak 19 juta lapangan kerja butuh berapa investasi. Cuman investasi yang masuk itu kalau rasionya semakin kecil, berarti investasi yang dibutuhkan untuk 19 juta lapangan kerja itu jadi besar sekali kan. Itulah ada yang salah. Jadi menjadi kapitalis pun itu kira-kira belum punya konsep yang clear gitu. Sosialisnya nggak oke, kapitalis juga menarik investasi ternyata juga nggak mendeliver juga. Ada satu fenomena tapi gue nggak tahu kalau misalnya ternyata dalam analisis ekonom seperti itu nangkep dengan fenomena ini atau menganggap fenomena ini sebagai bagian dari kajian. Tapi gue melihat ya bahwa dari kacamata orang awam seperti gue. Karena 5 sektor terbanyak yang menyerap tenaga kerja di Indonesia itu tidak membutuhkan sarjana, makanya gue bikin tulisan kemarin tuh kalau mau kerja di Indonesia jangan sarjana.
Karena memang 5 sektor kita yang paling banyak menyerap tenaga kerja ini nggak butuh sarjana. Ya Pertanian, transportasi dan segala macam kan. Akhirnya para sarjana itu kan lari ke sektor non formal. Sektor non formal ini akhirnya banyak orang sarjana menggantungkan harapan jujur aja di sosmed. Contoh jadi TikTok influencer lah. Jadi apa yang bisa menghasilkan gitu. Padahal mereka sarjana. Sebenarnya nggak gitu kan harusnya. Seharusnya nggak gitu. Harusnya kita bicara pertanian di China itu untuk mengurangi pupuk kimia, dia pakai AI, dia pakai data satelit. Oh ya? Jadi China tuh punya kebijakan yang namanya zero kenaikan dari pupuk kimia. Dia pakai AI ya? Dia pakai AI. Jadi produktivitas lahan itu nggak perlu pakai pupuk banyak-banyak, tapi pakai teknologi. Berarti orang pintar semua dong. Yang dia ada di sektor pertanian. Harusnya kan? Ya kan? Harusnya. Nah di kita ini udah petaninya makin dikit yang usia muda. Ada fenomena menarik juga. Petani yang tua itu makin takut berladang karena ada heat stroke. Jadi kondisi panas yang membuat mereka akhirnya subuh-subuh ke ladangnya. Jadi jam 10 itu udah jarang tuh kita lihat petani-petani di lapangannya di sawah. Nah yang satu lagi adalah kenapa anak muda gak tertarik di sektor pertanian? Sektor pertanian ini menarik sebenarnya. Tapi sektor pertanian terlalu banyak rentenya kan gitu. Iya, mulai dari pupuk lah, lahan lah. Terakhir ada Inpres. Malah untuk memastikan rentenya gak ada, BUMN yang ditunjuk. Saya baru-baru akuisisi kebun juga di daerah Sumatera. Wah, konflik sampai sekarang udah gila. Masih ngurusin konflik, udah hampir setahun. Nggak kerja-kerja dong kita. Nggak menyerap lapangan kerja dong. Nggak ada kepastian kan. Nggak ada kepastian. Nah, itulah akhirnya dia meng-crowding out orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kecerdasan untuk STEM atau science tadi. Itu keluar dari sektor-sektor yang besar kita. Perdagangan pun juga gitu. Jadi perdagangan itu kita nggak mengisi. Jadi gini, ada pertanyaan menarik. Kenapa sih sektor perdagangan yang paling besar salah satunya adalah sektor baju, tekstil ya, baik perdagangan luar negeri maupun perdagangan dalam negeri. Tapi kenapa kok Indonesia makin kehilangan taji di sektor tekstil? Beberapa bangkrut. Jawabannya adalah ada kurva yang menjelaskan Indonesia itu cuma ngisi di bagian produksi karena upahnya masih relatif lebih bersaing lah. Sementara upah tenaga kerjanya nih. Upah tenaga kerja. Sementara yang bikin desain fashionnya, yang riset desain fashion arahnya kemana, itu nggak dilakukan di Indonesia. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memberikan value tinggi terhadap produk itu tidak dilakukan di Indonesia. Iya, marketingnya nggak di Indonesia. Jadi kita cuman jahitnya aja. Kita nggak punya Virgil Ablohnya gitu. Nah, itulah kita boleh. Padahal kulitnya kulit domba Garut. Di nikel juga sama Mas. Jadi di nikel itu kenapa sih kalau kita ngelihat hilirisasi nikel, tapi kok orang miskin di daerah penghasil nikelnya masih tetap tinggi gitu ya, Sulawesi, Maluku. Jawabannya adalah dari biji nikel sampai menjadi mobil listrik itu perjalanan sampai 10 tahap. Di tahap tengahnya kita kosong. Tapi kita disuruh beli mobil listriknya gitu. Tapi satu hal yang menarik ya kan, tahun lalu gue ke Milan kan gitu. Gue kan penggemar AC Milan kan gitu. Gue sempatkan lah ke Milan kemarin. Masuklah di San Siro di Milan Store kan. Lo tau nggak baju player isu di sana? Made in Indonesia. Betul. Made in Indonesia. Tapi klubnya klub Itali. Dan akhirnya gue nggak beli baju player isunya AC Milan. Karena sebagai orang Indonesia, ya masa gue beli produk Indonesia jauh-jauh di Itali. Iya. Tapi itu kan suatu hal yang sangat paradoks bahwa kita produksi bahan dasarnya, tapi ternyata kemampuan yang kemudian memberikan nilai tambah terhadap produk itu justru bukan berasal dari kita. Yeah. Jadi kita cuma dibeli harga pokok saja. Benar. Makanya pekerja yang di Indonesia nggak dapat sebanyak itu, karena marketing tadi, perdagangan, distribusinya dikuasain sama mereka. Apakah memang ini skema supaya Indonesia tetap menjadi pasar tenaga kerja murah? Karena kan satu-satunya negara yang menurut saya mengimpor tenaga kerja itu. Iya. Saya agak sedikit bertanya tuh tentang cara berpikir itu, karena negara di satu sisi melarang human trafficking gitu. Tapi negara juga yang mendefinisikan pekerja sebagai devisa gitu. Itu gimana ya? Ini nih gara-gara Selat Hormuz gitu ya. Dan gara-gara ada orang Indonesia di satu kapal asing, dia nanya kan ke kapal Pertamina itu gitu. Ternyata India semua. Itu gimana gitu.
Jadi sektor pelayaran itu bocor di sumber daya manusianya, bocor di penggunaan dolarnya. Betul. Karena 70% itu pelayaran pakai bendera asing, dan kalaupun bendera dalam negeri, ternyata isinya juga orang asing. Nah, ini maksudnya hal-hal yang seperti ini kan harusnya kita beresin satu persatu ya. Termasuk tadi tenaga kerja. Gak apa-apa tenaga kerja itu kita ekspor keluar, tapi harus mengisi yang high skill. Sama Filipina aja, di banyak rumah sakit di Amerika aja kita gak compete. Filipina itu kan jago sekali ya, mulai dari perawat ya, kemudian dokter, itu banyak. Di Timur Tengah pun juga. Indonesia itu mengisi yang lapisan bawah. Nah, industri dalam negeri di Indonesia yang lagi booming kayak nikel, bauksit dan lain-lain, aluminium juga, isinya justru bukan orang Indonesia. Jadi ada yang kebalik-balik. Intinya mau kita keluar atau kita compete dalam negeri, yang high skill, yang butuh skill atau keahlian yang bagus, itu gak diisi sama orang Indonesia. Padahal kan udah ada LPDP kita. Ada tuh kan percakapan siapa ya yang diskusi lu sama di Endgame kan? Iya. Yang apa? Yang waktu bahas China. Waktu China kemudian merubah kebijakan mendekati Amerika gitu. Bertanyalah sama John F. Kennedy, bisa gak nih saya kirim 100 orang ini? Oh kenapa gak 100.000? Akhirnya menyesal kan gitu. Menyesal. Kita kan punya LPDP untuk mengirim itu. Tapi kenapa ya? Apakah karena LPDP? Harusnya LPDP kan jangan dibuka untuk manajemen aja gitu. Carilah, bukalah LPDP untuk kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan oleh sektor publik. Satu ya, sebenarnya ada prioritaskanlah itu gitu misalnya. Masalahnya gini, Mas, ada ketimpangan sejak awal dalam pendaftaran banyak beasiswa. Itu betul. Saya ngeliat gini. Kenapa mereka yang berasal dari menengah atas itu bisa dapat beasiswa lebih gampang? Itu karena biaya IELTS, biaya TOEFL gitu ya. Itu biayanya udah mahal sendiri tuh. IELTS-nya sekarang mungkin udah sekitar 4 juta nih dengan dolar yang sekarang sekali tes. Kalau sekali tes masuk, belum lesnya. Jadi satu orang bisa ngeluarin 8-10 juta. Yang artinya dia akan melenggangkan ketimpangan itu. Ketimpangannya akan terus ada ketika dia pulang. Itu masih ada syarat ini nggak sih dua tanda tangan 2 pejabat gitu? Tanda tangan 2 pejabat. Maksudnya rekomendasi? Iya. Rekomendasi kayak tokoh masyarakat. Iya, pejabat pasti. Iya. Tokoh masyarakat tuh harusnya ketua RT tokoh masyarakat juga ya. Tapi masih ada kalau nggak salah. Masih ada ya, kan? Aplikasi terbaru. Itu yang buat gue dulu akhirnya gagal S2. Jadi 2012 kan gue pertama kali datang ke Jakarta. Kerja jadi lawyer magang, gajinya berapa sih? Gajinya 1 juta lawyer magang itu hari. Karena lawyer itu tidak pakai undang-undang tenaga kerja. Terus daftar S2 di UI, lulus di UI 2012. Pusing kan karena biayanya 22 juta. Itu hari 22 juta masih besar sekali menurut gue. Kan nyari beasiswa. LPDP yang paling real kan, LPDP. Pas daftar LPDP disuruh minta rekomendasi dari 2 pejabat. 2 pejabat dari mana? Bokap gue aja nggak punya privilege. Jadi orang-orang seperti saya ya udahlah. Iya. Ya udah, akhirnya mimpi itu dikubur gitu sampai sekarang. Ya cari duit aja. Akhirnya apa? Akhirnya belum S2 sampai sekarang. Dan ini yang bikin mengisi ini aja semua. Iya, tapi yang mengisi jabatan-jabatan publik ke depannya akan diisi oleh mereka yang gak punya kesadaran kelas. Itu masalahnya. Menurut saya repot itu. Itu masalahnya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang kemudian merasa bahwa mereka pergi ke luar negeri itu bukan karena LPDP dan dengan bangganya mengganti. Itu menyakitkan gitu. Itu menyakitkan. Itu kita kutuk sekali itu yang itu menyakitkan sih. Karena apa ya? Karena kita masih banyak orang-orang yang punya jiwa nasionalis sebenarnya. Yang lebih pantas, yang ya betul poinnya, butuh kesadaran kelas gitu. Problemnya adalah kalau pemerintah kita yang tidak punya kesadaran kelas itu gimana? Lebih repot lagi tuh. Yang di servis yang kelas atas terus tuh kan. Contoh misalnya contoh nih. Lu pernah dengar gak statementnya Menteri Kehutanan? Bahwa kita itu masih punya 20 juta lahan yang disimpan. 20 juta hektar loh. 20 juta hektar lahan yang disimpan. Saya langsung berpikir begini. Ini kan di Johar ini kan padat penduduk nih. Dan hari ini kan orang susah banget loh punya rumah. Susah tuh. Seolah kita gak diizinkan tinggal di bumi nih gitu. Harus sewa ini tinggal di bumi kan gitu. Kenapa 20 juta itu gak dibuka dan dibagikan kepada semua orang?
Karena yang ngomong Kementerian Kehutanan. Satu, berarti ada deforestasi. Ya kan? Yang kedua, sebenarnya ya 20 juta hektar itu kan memang hutannya sebagian hutan adat. Tapi kalau yang lebih menarik lagi adalah lahan dari BUMN dan lahan dari pemerintah daerah yang nganggur. Itu. Nah itu. Kenapa enggak dibagi ya? Kenapa itu ya kita kalau itu setuju. Ya, gitu? Kalau itu setuju, kalau hutan jangan. Tapi kalau yang lahannya memang lahan nganggur milik pemerintah yang memang sudah land clearing tapi nggak jadi dibangun apa-apa, itu banyak Pertamina lahan nganggur. Itu yang harusnya jadi proyek perumahan. Itu setuju. Itu betul. Bagi karena bagi supaya orang tidak berdesak-desakan gitu. Betul. Tapi pembagian itu juga harus diimbangi dengan sumber ekonominya juga dihidupkan daerah-daerah itu. Karena banyak tanah-tanah yang nganggur tadi, itu memang terlalu jauh tuh lokasinya. Ya kan ada Kementerian PU bikin jalan. Itu dia tuh. Jadi ini semua Bappenas nih. Ada ego sektoral. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ngeberesin lahan yang lagi konflik sama preman aja nggak selesai. Itu masalah itu masalah. Ego sektoral itu masalah. Ke Sumatera juga kan terjadi karena ego sektoral kan. Ini semua terjadi karena ego sektoral kan. Dan rente gitu. Rente ini artinya memang laparnya masih lapar-lapar receh. Susah lah. Karena apa ya, rumah loh. Saya sampai sekarang itu aja belum punya rumah saya. Masih ngontrak loh. Beli rumah di Jakarta itu kayak saya juga gak ini kepikiran karena udah gak mungkin bisa. Udah gak mungkin bisa. Iya. Tapi kan jahatnya persoalan ini adalah karena yang dijadikan sebagai keuntungan oleh mereka adalah kebutuhan dasar kita. Ya. Sandang, pangan, papan, justru ini yang mereka jual habis-habisan. Itu kan public goods. Harusnya public goods itu nggak boleh dijual kan sebenarnya, nggak boleh diprivatisasi. Kan? Termasuk air dan lain-lain. Ya, jadi inilah antara keuntungan komersil dengan apa yang menjadi hak dari masyarakat, perumahan layak gitu ya, pekerjaan layak. Ini akhirnya menjadi kalah dengan semuanya harus dikomersialisasikan. Betul. Bangun 3 juta rumah, swastanya harus terlibat dan cukup dominan di situ. Karena pemerintah cuma bisa bangun 400 ribuan rumah setahun. Tapi kan artinya apa? Yang public goods ini jadi nggak terdeliver dan orang dipaksa untuk membeli hal yang sifatnya private dengan harga yang sangat mahal dan dibiarkan. Akhirnya si private-nya pun jadi pasar spekulan. Rumah itu adalah korban spekulan tanah, spekulan rumahnya. Karena cuman masalahnya adalah saya melihat tuh ada kesalahan menafsirkan kata menguasai. Jadi kan pasal 33 itu selalu dianggap sebagai dasar bahwa negara. Jadi lu biasa lihat dalam penjelasan tanah milik negara. Saya ini orang belajar hukum di mana? Dalam hukum itu sebenarnya memiliki dengan menguasai itu dua hal berbeda. Negara itu tidak boleh memiliki sebenarnya. Tidak ada konsepnya itu negara memiliki tanah. Negara itu menguasai tanah sebagai regulator. Bukan lu yang memiliki dan lu yang bertransaksi nih. Enggak seperti itu konsepnya. Akhirnya orang tidak dapat tanah. Di Indonesia itu orang tidak dapat tanah gitu. Semuanya tanah milik negara. Semua tanah milik negara. Jadi ada putusan MK yang harusnya kita tindak lanjuti. Itu betul. Putusan MK itu akhirnya mengklirkan itu kan tentang terminologi menguasai itu tidak dia harus dimiliki. Tidak dimiliki gitu. Ya, betul. Karena memang kepemilikan itu adalah kepemilikan individu yang didaftarkan oleh negara. Jadi negara ini menguasai sebagai regulator. Fungsinya apa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan. Ini tidak, negara menjadi penjualnya. Menjadi pemiliknya gitu. Ada 20 juta lahan, ada lahan Pemda. Lahan Pemda terlantar misalnya, kenapa kau yang punya? Iya. Benar. Harusnya dibalikin aja. Memang tidak boleh sebenarnya. Memang tidak boleh. Regulator kan. Ini yang saya bilang, saya sebut di mana-mana sebagai ilusi antropomorfik. Kita selalu berpikir bahwa negara itu adalah subjek yang sama seperti manusia, punya perasaan tersinggung. Kita memposisikan negara ini sebagai antropos gitu. Punya perasaan, punya tingkah laku, punya kemauan. Padahal tidak. Ini cuma kesadaran kolektif loh. Iya. Ini konsensus. Konsensus wadah gitu. Soalnya agak berat ini. Kalau presidennya baper ya baper juga semuanya. Kalau misalnya ternyata Bim 120 triliun APBN
terus disalurkan ke kredit. Terus Purbaya juga kemarin mencuntik Himbara dengan 200 triliun itu. Tapi nggak jadi apa-apa. Menurut lu apa masalah sebenarnya nih? Kenapa kita sesusah itu untuk bangkit? Masalahnya adalah salah baca data. Kenapa? Karena masalah di bank itu kan bukan likuiditasnya berkurang, tapi kelebihan likuiditas sekarang, over liquid. Jadi beberapa bank itu justru pertumbuhan kreditnya lagi loyo. Ada satu bank yang pencadangannya itu naik tinggi. Pencadangan naik itu berarti artinya resiko kredit macet ke depan bakal tinggi. Jadi mereka udah jaga-jaga. Nah ini mau disuntik terus sama dana-dana dari SAL tadi. Dianggapnya kalau dana ini nganggur, dana emergensinya nganggur, nggak berputar, itu akan jadi beban. Salah dia. Tunggu, menurut lu, kan lu sebagai ekonom pasti tahu lah bahwa ada mazhab-mazhab kan dalam ekonomi kan. Pak Purba ini mazhab apa sebenarnya dia ini? Monetaris. Iya. Memang ada negara yang mengadopsi itu, yang mengadopsi itu sampai hari ini. Hari ini nggak ada. Udah nggak ada lagi. Hari ini nggak ada gitu. Hari ini jadi gini. Kalau mau muter ekonomi dengan cara menyuntik likuiditas di saat permintaannya lagi turun, itu justru bukan menciptakan permintaan, tapi menciptakan inflasi. Jadi monetaris dan modern monetary theory (MMT). Artinya apa? Artinya dia uangnya dianggap nggak akan menciptakan inflasi, tapi menciptakan lapangan kerja. Yang terjadi kan nggak gitu. Makanya sekarang nih kalau dilihat dari banyak negara-negara di Spanyol misalnya gitu ya. Krisis energi, gimana caranya biar orang bisa itu? Yang diselamatin adalah daya belinya langsung. Iya itu. Ya, Spanyol dulu pernah melakukan transportasi publiknya digratisin. Hari ini yang jadi jagoan itu Pakistan. Pakistan seksi tuh. Pakistan, Pakistan tuh. Karena kita baru ketemu sama duta besar Pakistan untuk Indonesia kan, dia cerita tuh banyak tuh. Pakistan punya transisi energi, Pakistan menyiapkan transportasi publiknya digratisin di Islamabad gitu. Jadi negara yang paham dalam kondisi sekarang ini gak perlu diputar-putar ke MBG dulu. SAL, dana kredit ke bank, banknya masuk ke MBG, MBG-nya dianggap memutar ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Enggak, sekarang nih langsung aja. Apa masalahnya? BBM. Berarti konsumsi BBM bisa turun gimana? Di daerah-daerah armada transportasi publiknya dong. Kendaraan listrik bukan buat pribadi, tapi kendaraan listrik itu bus listriknya yang diperbanyak. Itu yang bisa nurunin. Jadi orang tuh langsung dikasih. Jadi diskusinya agak ketinggalan kita. Kalau kita tuh masih kayak diputar-putar dulu, MBG, Kopdes dan lain-lain justru distortif ya ke ekonomi. Di negara lain tuh helikopter money, ada universal basic income. Jadi kebijakan kita ketinggalan 30 tahun ke belakang. 30 tahun? Iya. Siapa negara terakhir yang menggunakan konsep ini sebelum Indonesia? Apa? MBG? MBG Inggris sudah lama. Bukan yang modern monetary theory. Nggak laku di Amerika. Pernah ada yang coba menerapkan? Ada. Pernah ada, tapi nggak laku. Ditolak sama bank sentralnya. Karena dianggap inflasinya nanti naik, beban utangnya bertambah, tapi ekonomi nggak jalan. Apakah ini yang menyebabkan direktur BI, pimpinan BI mundur juga karena persoalan ini? OJK mundur. Itu beda kasus tuh. Beda kasus ya. Nggak ada hubungannya dengan suntikan dana ini. Nah kalau itu yang di Bank Indonesia. Iya maksudnya nah yang di Bank Indonesia itu udah ditongkrongin sama keponakannya Prabowo kan, Thomas Jiwandono. Iya betul. Itu yang membuat independensi Bank Indonesia jadi dipertanyakan. Menarik. Nah, gue masuk sedikit nih. Biar bagaimanapun lembaga lu Chelios ini kan lembaga yang hari ini salah satu yang mendapatkan atensi paling banyak lah. Kan gitu. Dan atensi ini bukan hanya persoalan bahwa memuji, yang skeptis juga banyak gitu. Mempertanyakan masalah keabsahan data, bla 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 dan segala macam. Lu menjawab itu bagaimana? Gampang. Kalau kita mau fight soal data Chelios di riset yang mana, kita akan buka datanya dan kita akan jelaskan metodologinya. Betul. Dan lu siap untuk itu? Nah. Kita ada peer review-nya. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan gini, kita mau bikin paper nih. Peer review-nya itu salah satu profesor di Warwick University. Salah satu profesor yang ada di Belanda. Jadi kalau mau fight dalam bentuk metodologi kita senang sekali gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang ini kan kill the messenger-nya. Iya. Jadi orang kayak personal yang diserang. Ad hominem. Ad hominem ya. Betul. Tapi kalau tadi kan kita bicara soal ideologi, kita bicara soal hal yang teknis gitu ya. Perdebatannya masih dalam substansi itu oke. Ya.
Nah ini yang terjadi sekarang, kita agak ada penurunan literasi yang tajam gitu di masyarakat. Jadi begitu disuguhkan data yang dipertanyakan itu bukan hasil risetnya, tapi langsung ditanyakan gitu kan. Siapa ke siapa gitu. Ini bayaran siapa gitu ya. Negara ini dibayar juga sebenarnya. Iya, udah gitu hasil kebijakannya nggak berpihak pada yang bayar kan gitu. Dibayar juga. Nah, terus apa alasan lu mengatakan bahwa data BPS itu bias? Oh ya, biasnya di mana? Itu yang spesifik yang di kuartal kedua ya. Jadi ada 2 yang kita komplain. Satu adalah data pertumbuhan ekonomi waktu kuartal 2 2025. Karena ada memasukkan hal-hal yang kita lihat ini hal-hal yang nggak ada standar statistiknya. Waktu itu kalau nggak salah belanja alat pertahanan itu dimasukkan ke investasi. Kan agak lucu ya, kita betul, impor alat pertahanan dimasukin ke investasi gitu. Jadi apa dampak investasinya? Jadi ada konsekuensi panjang soal itu. Nah kedua yang sedang kita permasalahkan dan akan terus dipermasalahkan adalah garis kemiskinan. Oh iya. Tadi kenapa kok orang jadi kayak Prabowo nge-service yang bawah dan juga yang paling atas misalnya gitu dengan banyak kebijakan gitu yang tengah. Nah sebenarnya yang tengah itu kalau kita mau update garis kemiskinan sebenarnya orang miskin itu. Memang iya betul. Karena apalagi persoalan daya beli sekarang kita hancur-hancuran. Iya. Hancur-hancuran. Gitu. Jadi kalau di negara lain akuin aja lah garis kemiskinan kita nggak relevan, dinaikin biar orang yang dapat perlindungan sosial lebih banyak. Sebenarnya kita kan menganggap diri kita kelas menengah ini gengsi doang sebenarnya. Tapi di mana-mana dibanggain sebagai upper middle income country, negara berpendapatan menengah atas. Cuman garis kemiskinannya mau ngikutin yang paling bawah, nggak konsisten dong. Nggak bisa. Iya. Oke Bim. Terakhir nih, karena kita sudah sejam nih. Ini pertanyaan terakhir. Gue mau tanya pendapat lu yang paling subjektif. Seandainya kita berandai-andai saja. Tiba-tiba lu dipercayakan kepada pemerintah untuk ya udah Bima lu berkontribusi lah untuk pemerintah. Lu take over nih. Jadi Menkeu. Hari ini dengan kondisi cadangan kita tinggal 120 T. Apa yang lu lakuin? Presidennya masih yang sama nih. Masih yang sama gitu. Tapi presidennya bilang dibalikin dulu suratnya. Presidennya bilang gua nggak akan intervensi apapun. Lu ambil alih semuanya untuk menyelamatkan gitu. Ya yang jelas ya MBG-nya batalin dulu. MBG-nya batalin. Ya, MBG batalin. Kopdes merah putihnya tak cancel, balikin tuh pick up, motor dan lain-lain ke India. Karena sebenarnya nggak butuh itu kan. Terus KPK kita kerja sama KPK dong. Selidikin dong, enak aja ada grievance gitu ya, artinya mereka yang sudah bersalah kemarin kemudian diampuni gitu aja gitu ya, terus kita masuk babak baru, gak boleh. Usut semuanya, mulai dari infrastruktur, mulai dari IKN, Kopdes, MBG, clearkan dulu. Nah baru kita akan ngomong nih ke depan kita harus ngapain. Tapi yang ke depan dalam waktu sempit ya, kalau gue sih subsidi transportasi, elektrifikasi transportasi, PLN-nya benerin, Pertamina-nya benerin, itu tuh. Ya. Kemudian hidupkan industrialisasi yang memang industri penuh hilirisasinya. Seperti tadi kalau mau bikin baterai jangan impor baterainya dong. Betul. Tapi yang tengah ini prekursor dan lain-lain itu juga harus dilengkapi di dalam negeri. Nah itu, yang jelas dia harus bebas kepentingan politik dan presidennya mau dikasih tahu. Percuma kalau menteri keuangannya seprofesional apapun, evidence based gitu ya, riset. Tapi kalau yang presidennya bilang, aduh saya nggak mau tahu, yang penting jalan, nggak bisa. Okay. Mundur itu 24 jam langsung mundur. Ya? Iya. Makasih Pak, nggak jadi. Oke, thank you Bima Yudhistira. Terima kasih atas kedatangannya, kesempatan ini, diskusi yang sangat luar biasa. Dan sampai ketemu di kecemasan berikutnya.